Baik, kita ke politisi PDI Perjuangan, Hendrar Priyadi. Mas Hendrar, bagaimana dengan persiapan PDIP di Jawa Tengah saat ini? Ya, setahu saya hari ini di PDI Perjuangan sedang melakukan sebuah proses penjaringan, tidak hanya untuk gubernur tapi juga kepala daerah. Dan sudah pendaftaran sudah ditutup, sekarang proses meliputi survei, meliputi kemudian wawancara sampai kemudian keluar rekom. Itu yang saya tahu. Tapi sebelumnya saya izin menyapa ada senior saya nih, Mas Kodari, Mas Setio. Ya. Terima kasih hari ini kita bisa bareng-bareng di dalam forum TV One. Baik. Oke, Mas Hendy, tapi begini, selain soal tadi ya persiapan dari PDI Perjuangan dalam menghadapi pilkada, tapi kan tadi sempat disampaikan oleh Mas Setio ya Mas Hendy ya, bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi sempat menyampaikan bahwa kalau misalnya bicara soal pilkada Jawa Tengah, khususnya Pilgub, ini khusus untuk Kapolda Jawa Tengah, kalau bagus nanti insya Allah kita support. Nah, Mas Hendy melihat pernyataan ini apakah memang bentuk dukungan dari Pak Presiden Jokowi terhadap tokoh tertentu atau seperti apa, Mas Hendy? Ya, saya nggak yakin karena saya nggak pernah mendengar beliau berbicara itu juga kepada kita gitu. Tapi artinya, mari kita lihat siapakah beliau. Satu pasti sebagai kepala negara, yang satu juga sebagai tokoh politik. Mungkin di wilayah politik menyampaikan begitu ke Pak Setio ya bisa-bisa saja. Tapi dalam konteks kepala negara hari ini saya melihat beliau adalah presiden yang masih mempunyai kuasa karena periodenya sampai Oktober dan sah-sah saja beliau hari ini jalan-jalan ke seluruh republik ini. Baik, Mas Hendy, Anda juga adalah salah satu yang dijagokan di Jawa Tengah dari PDIP. Nanti kita akan bahas soal ini, usai jeda, Kabar Petang masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Petang, kita menuju ke Mas Hendy. Mas Hendy, Anda adalah mantan wali kota Semarang 2 periode. Nah, Anda melihat Anda adalah salah satu yang dijagokan dari PDIP. Apakah PDIP sampai saat ini sudah memiliki nama-nama untuk dijagokan atau dimajukan dalam Pilgub Jawa Tengah ini? Ya, saya tahu dari ini aja dari siapa yang mendaftar begitu ya di dalam calon kepala daerah khususnya Gubernur Jawa Tengah. Ada 2 sebagai calon gubernur dan ada 3 sebagai calon wakil gubernur. Artinya 5 nama ini yang saya tahu. Saya belum paham di luar 5 nama tersebut. Oke, tapi apakah sudah ada keputusan dari DPP, Mas Hendy, terkait dengan siapa yang nanti akan dimajukan atau diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Karena semua keputusan ada di tangan DPP, Mas Hendy. Betul, semua keputusan atau rekomendasi siapa kepala daerah yang maju dari mulai kota, kabupaten sampai gubernur pasti adalah kewenangan DPP dalam hal ini Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri. Sampai hari ini di Jawa Tengah belum ada berita terkait dengan rekomendasi ini akan turun kepada siapa. Jadi kita semuanya masih wait and see dan terus menunggu, tapi apapun itu kita tetap mulai memanaskan mesin partai, mulai menyolidkan barisan sambil menunggu siapa nanti keputusan Ketua Umum untuk calon gubernur yang ada di Jawa Tengah. Baik, Mas Hendy, sekali lagi tadi 5 nama boleh disebut sekali lagi, Mas? Siapa saja dari PDIP yang sudah keluar? Boleh. Yang pertama wakil gubernurnya ada satu dari Klaten, Ibu Sri Mulyani, Bupati Klaten. Kemudian ada Pak Heru Sujatmoko, dulu pernah jadi wakil gubernur Jawa Tengah, dan ada Bapak Riyanta, anggota DPR RI. Untuk calon gubernur yang mendaftar ada 2, yang satu adalah Pak Rukma Setiabudi, dulu ketua DPRD, dan termasuk saya juga mendaftar di dalam proses ini. Oke, Mas Hendy juga mendaftar ya, menjadi salah satu ya Mas ya mendaftar ya. Kita menuju Ya, ke... siap. Bismillah ya. Iya, oke. Kita menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, begini Bang Kodari. Kalau kita melihat Jawa Tengah ini kan menjadi basis suara dari PDI Perjuangan ya, atau bisa dibilang adalah kandang banteng. Akankah nanti dalam pilkada Jawa Tengah di tahun ini pilihan politik dari Pak Presiden, Pak Jokowi ini akan berbeda dengan PDI Perjuangan? Mengingat ada dinamika hubungan antara Pak Jokowi dan juga PDI Perjuangan. Akankah itu ada perbedaan politik atau seperti apa Bang Kodari? Ya, jawabannya ya dan tidak ya. Bisa tidak karena kan kalau kita bicara Pilpres 2024 ada sebuah koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Maju.
Dan walaupun tidak sepenuhnya diakui, saya melihat pola-pola Koalisi Indonesia Maju ini sebetulnya cukup berpengaruh juga di pilkada. Contohnya misalnya di Jawa Timur itu basisnya adalah Koalisi Indonesia Maju. Kemudian di Jakarta kita pun menangkap kesan bahwa Koalisi Indonesia Maju itu berkumpul untuk berusaha menggalang calon bersama. Jadi bukan mustahil barisan Indonesia Maju ini akan menjadi dasar juga bagi pembentukan calon-calon kepala daerah di Jawa Tengah. Tetapi bisa juga tidak, karena saya kira di Jawa Tengah Pak Jokowi itu sebetulnya dekat dengan banyak orang ya, bukan cuman misalnya Pak Ahmad Lutfi yang notabene sudah pernah bersama-sama di Solo, tetapi seperti Mas Hendi ya, Hendra Prihadi ini kan panggilan akrabnya Mas Hendi. Mas Hendi saya lihat juga cukup dekat dengan Pak Jokowi, dan masuknya Mas Hendi di LKPP itu dari Wali Kota Semarang, saya kira bukan cuman faktor Ibu Mega, tetapi juga ada faktor Pak Jokowi di sana. Belum kemudian bisa kita sebut satu nama yang notabene tidak mendaftar, tetapi juga bukan mustahil dipertimbangkan, misalnya seperti Mas Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan Mas Bambang Pacul begitu. Tapi saya kalau bicara Jawa Tengah, memang agak sulit kita mengatakan siapa yang akan dipilih. Paling tidak kalau patokannya adalah Pilkada 2013, sebetulnya waktu itu ada kejutan. Pada awalnya yang diperkirakan akan menjadi calon gubernur pilihan dari Ibu Mega itu bukan Mas Ganjar. Mas Ganjar itu sangat-sangat last minute ya setahu saya. Waktu itu yang diperkirakan jadi calon gubernur itu saya lupa namanya, waktu itu Sekda Jawa Tengah ya. Mohon maaf saya agak lupa. Kemudian sebelumnya lagi kan ada kejutan juga, Bibit Waluyo yang dipilih oleh Ibu Mega sebagai gubernur pada era pemilihan tidak langsung ya, pemilihan oleh DPRD. Jadi menurut saya sih kita agak berat untuk menganalisa atau mengunci siapa calon Jawa Tengah ini kalau dari sekarang, karena nanti Ibu Mega akan punya pemikiran, barangkali juga Mbak Puan juga akan sangat berperanan, karena boleh dibilang kan basis politiknya Mbak Puan pada hari ini adalah Jawa Tengah, begitu ya. Jadi saya kira diskusinya nanti antara Ibu Mega dan Mbak Puan itu akan sangat-sangat intens ya. Jadi saya nggak berani menyebut satu nama. Paling tidak saya katakan mungkin pada hari ini nama-nama yang berasosiasi dengan PDI Perjuangan dan dengan Pak Jokowi itu setidaknya ada dua, yaitu Mas Hendi dan Mas Bambang Pacul. Dan sekali lagi kalau kembali kepada pertanyaan apakah akan sama atau berbeda, dua-duanya masih sangat-sangat mungkin untuk terjadi. Begitu, Vita. Baik, kita menuju ke Mas Setio. Mas Setio, Anda melihat peta politik di Jawa Tengah pasca Pilpres ini jadinya seperti apa, Mas? Baik, kami dari kacamata relawan ya, yang kemarin turun kami di grassroots, seperti yang disampaikan Bang Kodari tadi, bahwa Jawa Tengah ini sangat cair. Bahkan ada kemungkinan bisa nanti kami menyatu dengan PDIP pun itu sangat dimungkinkan. Karena kita itu kan sebenarnya kembar identik ya, 02 dan 01 ini kan lahir dari rahim Jokowi waktu itu relawan ini dilahirkan. Sehingga dapat dikatakan dalam proses yang masih demikian cair, semuanya serba mungkin. Memang salah satu yang kami lihat yang namanya KIN itu di tahun 2024 ini Koalisi Indonesia Maju waktu kemarin kita berkontestasi sangat solid, dan saat ini kami semuanya di relawan tentunya monitor apa yang terjadi di Jawa Tengah. Terkait dengan Pak Jokowi, karena beliau ini adalah mentor kami, tapi ini mesti dipisahkan, beliau sebagai kepala negara atau pemerintahan atau presiden. Saya setuju dengan Mas Hendi tadi bahwa di sini beliau ini harus netral, tapi kami membutuhkan saran-saran beliau, begitu. Ini satu hal yang kami lihat saat ini. Jawa Tengah agak rumit tapi unik. Ya, agak rumit tapi unik karena menjadi salah satu battleground ya dalam pertarungan pilkada. Nanti kita sama-sama lihat lah peta pertarungannya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hendi, Mas Setio dan juga Bang Kodari atas waktunya sudah bergabung bersama kami.